Buat kalian yang ngikutin Pegadaian Championship ataupun Liga 2, untuk round robin ketiga sudah mau dimulai. Nah, buat kalian yang belum tahu juga secara regulasi di tahun ini Liga 2 seperti apa, gue coba jelasin ulang. Jadi kemarin sudah dilakukan yang namanya 2 kali round robin, yaitu home dan away dari masing-masing tim yang mengikuti Liga 2. Nah, itu kan didapatkan peringkat ada 1 sampai 5 dan juga ada 6 sampai 10. Ini baik di wilayah selatan, wilayah barat maupun di wilayah timur. Nah, untuk peringkat 1 sama peringkat 5 akan mendapatkan jatah 5 kali pertandingan home, ya. Nah, sedangkan yang peringkat 6 sampai dengan peringkat 10 itu mendapatkan jatah 4 kali pertandingan home. Jadi di round ketiga ini semua tim itu ikut. Berbeda dengan tahun lalu, hanya peringkat berapa sampai peringkat berapa yang akan ikut ke round 3. Makanya untuk tahun ini disebutnya adalah round robin ketiga, bukan round ketiga. Jadi semua tim mengikuti round robin yang ketiga, hanya bedanya adalah jatah main di kandangnya yang membedakan. Nah, bagaimana dengan urutannya? Kok yang main kandang siapa, yang main tandang siapa? Nah, itu juga sudah ditentukan. Jadi di antara peringkat 1 dan peringkat 2 yang main di kandang adalah peringkat 1. Antara peringkat 3 dan peringkat 4 yang main di kandang adalah peringkat 3. Antara peringkat 5 dan peringkat 6 yang main di kandang adalah peringkat 5. Nah, dan seterusnya. Jadi ketika 1 sama 3 ketemu, maka yang main kandang adalah peringkat ketiga. Jadi memang sedikit diuntungkan yang menduduki peringkat pertama karena dia bisa bermain kandang ketika melawan peringkat 2. Tapi ketika peringkat 2 dengan peringkat 3 yang main di kandang adalah peringkat 2. Jadi seperti itu dan seterusnya. Nah, secara jadwal sudah dirilis oleh PT I-League. Nah, pertandingan pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2026, yaitu hari Sabtu besok. Dan ternyata untuk wilayah timur, peringkat 1 dan peringkat 2 langsung ketemu. Jadi pada hari Minggu tanggal 15 itu ada pertandingan antara Persipura melawan Barito Putra di kandangnya Persipura. Jadi langsung lah peringkat 1 sama 2 ketemu di pertandingan awal. Sedangkan di wilayah barat bukan pertandingan antara peringkat 1 dengan peringkat 2, tapi peringkat 1 melawan peringkat 9. Ya, tapi sepertinya itu memang sudah diatur sedemikian rupa untuk memperhitungkan yang namanya terkait dengan jarak, karena geografis kita juga cukup challenging untuk menentukan jadwal. Jadi yang pertandingan pertama yang paling diutarakan adalah area timur dulu, yaitu peringkat pertama yaitu Persipura Jayapura melawan Barito Putra. Nah, ini menarik dan memang kalau menurut gua secara regulasi ini masih belum ideal kalau menurut gua. Masih sangat belum ideal. Yang paling ideal kalau menurut gua adalah harusnya 4 kali round robin ataupun kita nggak ada wilayah barat ataupun kita nggak ada wilayah timur langsung full. Cuman karena ada faktor geografis dan kemampuan dari finansial setiap klub Liga 2 mungkin belum merata, sehingga hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Maka diambillah jalan tengah dengan melakukan yang namanya 3 kali round robin. Dan ini sudah disepakati oleh semua klub Liga 2 di awal musim pertandingan Liga 2. Jadi jangan ada lagi yang bilang bahwa wah ini kok dadakan kayak gini. Banyak banget kemarin yang komentar di videonya gue bahwa padahal gue ngerasa Persipura udah promosi ke Liga 1 ternyata masih panjang, masih ada 9 pertandingan. Ya karena memang mungkin mereka-mereka yang tidak paham ataupun tidak tahu itu tidak menggali lebih dalam sebenarnya regulasi di liga yang baru itu seperti apa di Liga 2 ataupun Pegadaian Championship. Tapi ya ini adalah kondisi yang menurut gue paling mungkin dilaksanakan saat ini, dan itu juga menurut I-League juga seperti itu, dan mudah-mudahan suatu saat nanti secara regulasi Liga 2 bisa seperti Liga 1. Walaupun dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, kemampuan dari klub-klub Liga 2 kita sudah mampu untuk melaksanakan
kompetisi seperti itu. Karena memang faktor logistik adalah faktor ataupun pengeluaran paling besar dari setiap klub, di mana jarak geografis antar klub di Indonesia ini relatif jauh. Kalau cuma di Jawa doang mungkin kosnya nggak terlalu besar ya, tapi kalau harus ke Papua, harus ke Sumatera dan lain-lain, maka kosnya akan sangat besar tentunya. Oke, terima kasih udah nonton video gua. Sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan Pegadaian Championship berlangsung dengan tertib dan juga tidak ada yang aneh-aneh lagi. Komite wasit pun gue lihat sudah bekerja dengan keras di Liga 2 di Pegadaian Championship, dan juga wasitnya pun sudah di rolling, dan akhirnya beberapa wasit memang akhirnya memimpin pertandingan dari Liga 2 yang terutama yang sangat kritikal pertandingannya. Oke, maju sepak bola Indonesia.